Newsline Bisnis kami awali dari berita seputar pembangunan Ibu Kota Baru. Pemirsa, hingga kini pemerintah belum memastikan alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur dalam rancangan APBN 2020. Meskipun pelaksanaan pembangunannya akan segera dieksekusi pada akhir tahun 2020. Meski rencana konstruksi Ibu Kota Baru sudah diproyeksikan mulai akhir tahun 2020, pemerintah belum memastikan alokasi anggarannya dalam RAPBN yang tengah dibahas bersama DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya masih menunggu master plan atau rencana induk dari Kementerian PPN Bappenas dan PUPR serta undang-undang yang menjadi landasan hukum pemindahan ibu kota. Menurut Sri Mulyani, infrastruktur yang akan dibangun untuk ibu kota baru masih dalam bentuk kajian. Ya kan kita nanti akan mempelajari master plan yang dibangun atau yang di-develop oleh Menteri PU dan Bappenas. Bagaimana dari sisi kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dari mulai status asetnya, tanah, dan bagaimana layout dan kebutuhan capital spending-nya. Sementara itu kita juga harus memikirkan seluruh aset-aset Republik yang ada di DKI ini. Sementara Ketua Komisi 11 DPR Melkias Mekeng menyatakan pemerintah bisa saja mempersiapkan desain ibu kota baru sebelum undang-undang pemindahan ibu kota disetujui DPR. Namun proses pembangunannya baru bisa dilakukan setelah undang-undangnya ada. Mekeng yakin undang-undang pemindahan ibu kota negara akan cepat disepakati DPR. Kalau mungkin membuat desain itu sih bisa saja kan dia bisa masuk ke dalam anggaran PU atau anggaran Bappenas untuk mendesain. Tapi untuk proses pembangunan tentunya kelengkapan undang-undang yang dibutuhkan harus ada. Baru nggak bisa anggarkan tanpa ada undang-undang. Kalau nggak nanti penggunaannya kan menyalahi aturan. Berdasarkan kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan fisik ibu kota baru di Kalimantan Timur mencapai 486 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, hanya 19,2% atau sekitar 93,5 triliun rupiah yang akan menggunakan dana dari APBN. Sementara sisanya yakni 54,6% atau sekitar 265,2 triliun rupiah dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan 26,2% atau 127,3 triliun rupiah dari swasta. Kebutuhan anggaran terbesar adalah untuk pembangunan infrastruktur fungsi pendukung, yakni sebesar 265,1 triliun rupiah, atau sekitar 57% dari perkiraan kebutuhan anggaran. Disusul infrastruktur fungsi penunjang sekitar 160,2 triliun rupiah, atau 34% dari total anggaran, dan infrastruktur fungsi utama pemerintah seperti Istana Negara, Gedung Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, serta bangunan strategis TNI Polri sebesar 32,7 triliun rupiah, atau sekitar 7%. Sisanya untuk pengadaan lahan sebesar 8 triliun atau sekitar 2% dari total perkiraan kebutuhan anggaran. Tim Liputan Metro TV.